Bapak Ibu yang saya muliakan, saya malam hari ini ingin melanjutkan kajian kita dengan puasa. Nah, tentu ketika kita mengkaji tentang puasa ini, kita mengkajinya secara syariat dan hakikat. Secara syariatnya saya ingin cepatkan Bapak Ibu, karena nanti kita akan lebih kepada yang hakikatnya, karena yang saat ini ingin saya cepatkan saja. Nah, siapapun yang melewati atau orang yang ingin masuk ke bulan Ramadan tersebut, pasti dia akan merasakan energi yang luar biasa. Pasti akan merasakan energi yang luar biasa. Apalagi anak-anak remaja, anak-anak kita tersebut akan merasakan kenikmatan yang luar biasa ketika mau masuk ke bulan Ramadan tersebut. Karena apa? Karena memang ada efeknya. Satu minggu ada satu hari yang Allah muliakan yang disebut sebagai induk hari, yaitu Sayyidul Ayyam, yaitu hari Jumat. 12 bulan tersebut juga ada induknya yang disebut sebagai Sayyidul Syukur, yaitu induk bulan, yaitu bulan Ramadan tersebut. Jadi hari ada induknya, bulan pun ada induknya ya. Maka hari-hari Jumat bulannya adalah bulan Ramadan tersebut. Bapak Ibu, saya ingin memberikan perumpamaan Bapak Ibu. Saya yakin di antara kita ini ada yang hobinya memancing. Karena saya ini hobi juga mancing gitu. Tapi mancingnya di pasar langsung pakai duit aja. Kalau mancing di anu tuh payah, lama nunggunya. Hobi juga saya mancing. Nah, ada yang orang hobi memancing Bapak Ibu. Orang yang mau memancing itu, dia ingin memancing ke tengah lautan tersebut. Pasti sebelum memancing tersebut, dia tahu, oh di Kampar sana ada sungai yang ada satu tempat tersebut, di sungai tersebut ikannya banyak, kata dia. Orang yang mau memancing tersebut, pasti kalau dia orang yang berakal, sebelum dia pergi ke tempat pancing tersebut, sebelum itu, bahkan seminggu, bahkan 2 minggu sebelum itu, saya yakin dia sudah mempersiapkan diri untuk pergi ke tempat muara yang banyak ikannya tersebut. Apa yang dia siapkan? Duit, ingin sewa botnya mungkin, ingin sewa sewa kendaraannya, pancing tidak mungkin 1, mungkin 3, bekalnya lagi semua disiapkan sebelum dia sampai ke tempat pancing tersebut. Setelah disiapkan seluruhnya, maka barulah dia pergi untuk memancing ke muara tersebut. Untuk apa? Mempersiapkan peralatan yang lengkap tersebut untuk dapatkan ikan yang paling besar di muara tersebut. Jadi mempersiapkan alat pancing yang hebat dengan umpan yang paten, pancing yang tahan. Untuk apa? Untuk mendapatkan ikan yang paten, ikan yang besar juga di muara tersebut. Nah, sama juga misalnya Bapak Ibu punya anak, lalu anak Bapak Ibu ingin menikah, atau anak dilamar atau melamar orang. Pasti sebelum acara hari H tersebut, Bapak Ibu sudah mempersiapkan diri, siapkan uangnya, siapkan undangannya. Agar apa? Agar ketika sampai nanti di hari H tersebut, maka kita akan melaksanakan acara tersebut dengan sempurna. Maka bagi orang yang berakal juga sama. Ketika dia tahu bahwa 12 bulan itu ada 1 bulan, induk bulan, yang disebut oleh Allah dalam bulan tersebut, atau Rasulullah juga menyebutkan bahwa dalam bulan tersebut ada kemuliaan yang sangat luar biasa. Pasti orang yang berakal sebelum masuk ke bulan tersebut, dia sudah mempersiapkan dirinya. Maka itu kita ini tidak sampai 80 hari lagi. Kalau itu hari tak sampai mungkin 80 hari lagi mau masuk di bulan Ramadan tersebut. Jadi sebenarnya mulai hari ini seharusnya kita sudah mempersiapkan diri kita untuk sampai di bulan Ramadan tersebut. Sebab apa? Sebab ingin kita dapatkan kemuliaan daripada bulan tersebut. Apa dia? Lailatul Qadar misalnya. Atau ingin mendapatkan kemuliaan Al-Quran daripada bulan tersebut, mempersiapkannya jauh sebelum Ramadan itu datang. Oleh sebab itu Bapak Ibu, para ulama tersebut, apalagi para ulama yang khawasul khawas tersebut, para ulama-ulama sufi tersebut, setelah keluar dari bulan Ramadan, jadi hari ini Ramadan, terakhir, besok misalnya Lebaran, mulai besoknya dia sudah mempersiapkan dirinya untuk bertemu dengan bulan Ramadan tahun akan datang. Hebatnya mereka. Jadi kalau kita kadang-kadang seminggu mau bulan Ramadan baru sibuk, ini mau beli apa, nanti apa. Para ulama tersebut, para ulama-ulama besar tersebut, para sufi tersebut, selepas Ramadan sudah mempersiapkan diri untuk bertemu dengan bulan Ramadan akan datang. Sebab apa? Sebab dia tahu ada kemuliaan besar yang ada pada bulan tersebut. Jadi mulai sekarang Bapak Ibu persiapkan diri kita zahir batin
untuk sampai di bulan Ramadan tersebut. Jadi siapkan apa yang perlu disiapkan. Yang perlu disiapkan itu adalah ilmunya, Bapak Ibu. Jadi ilmu secara syariat dengan hakikat untuk bertemu dengan bulan Ramadan tersebut. Nanti kita akan sampai, Bapak Ibu, pada kajian hakikat tersebut. Kenapa kita sudah lama kali berpuasa, puluhan kali, ratusan kali, bahkan ribuan kali berpuasa, tapi tidak sampai menjadi manusia yang sempurna. Padahal ular itu berpuasa 40 hari saja, tidak makan dan tidak minum, tapi mampu melepaskan kulit lama menjadi kulit baru, sehingga menjadi ular kamil, ular yang sempurna. 40 hari saja dia tidak makan, 40 hari tidak berpuasa, kok bisa jadi ular kamil? Sementara kalau kita berumur 25 tahun sudah berpuasa, berarti 750 kali sudah berpuasa. Kenapa kita tidak menjadi insan kamil? Kenapa kita tidak menjadi manusia sempurna? Padahal sudah ratusan ribuan kali. Kalau umurnya 40 tahun, 40 kali 3, 4 kali 3 berapa? 1200. 1200 sudah dia berpuasa, kenapa tak jadi insan kamil? Di mana letak kekeliruannya? Di mana letak kurangnya? Karena dia tidak iringkan puasa yang tersebut antara jalan syariat dengan jalan hakikat. Kalau Bapak Ibu mampu mengiringkan antara jalan syariat puasa tersebut, antara jalan syariat dengan jalan hakikat, keluar dari bulan Ramadan, insya Allah suci seperti anak yang baru dilahirkan. Tak ada dosa, Bapak Ibu. Karena itu janji Rasulullah. Orang yang keluar dari bulan Ramadan tersebut, ketika puasanya tersebut sampai pada tingkat zahir batin syariat hakikat, sampai pada puncaknya, dia keluar dari bulan Ramadan itu seperti seorang anak kecil yang baru dilahirkan. Suci dia. Maka dia menjadi seorang insan kamil tersebut, insan yang sempurna. Maka itu perlu kita mengkaji tentang puasa ini secara syariat dengan secara hakikat tersebut. Baik Bapak Ibu, secara syariat, sebelum seseorang itu melakukan puasa tersebut, mesti dia harus tahu syarat wajib puasa itu. Ini kajian fikihnya Bapak Ibu, saya ingin cepatkan. Jadi syarat wajib puasa itu ada 6 Bapak Ibu. Yang pertama beragama Islam, berarti orang yang bukan agama Islam tidak jatuh kewajiban pada dirinya untuk berpuasa. Yang kedua balik. Yang kedua balik sudah sampai dia masanya. Kalau laki-laki biasanya ada tanda mimpi basah katakan. Kalau perempuan sudah menstruasi. Nah maka saat itu dia gugur jatuh kewajiban pada dirinya untuk berpuasa. Yang ketiga berakal. Nah kalau dia gila tidak wajib dia berpuasa. Kalau dia berakal maka sudah jatuh syarat wajib bagi dia untuk berpuasa. Yang keempat suci haid dan nifas. Nah, ini ibu-ibu sudah tahu betul lah berkenaan dengan suci haid dan nifas. Tidak menstruasi dan tidak dalam keadaan nifas. Nifas ini, kadang-kadang kalau perempuan sudah tahu lah, kalau sebut kata nifas paham lah dia. Tapi kadang-kadang kalau laki-laki disebut nifas ini apa? Nifas nih kata dia. Nifas itu ada darah yang keluar dari rahim seorang perempuan ketika dia selesai melahirkan. Secara normalnya biasanya 40 hari. Kalau misalnya tidak normal, ada misalnya penyakit tertentu, biasanya lebih daripada 40 hari. Tapi normalnya perempuan ketika dia melahirkan 40 hari itu biasanya keluar darah dari rahimnya. Nah setelah 40 hari biasanya suci. Ketika masa nifas ini masih keluar darah pada rahimnya tersebut, darah nifas tersebut, maka dia tidak diwajibkan untuk sholat atau sembahyang tersebut, tidak diwajibkan untuk berpuasa, dan diharamkan untuk berhubungan antara suami dan istri. Nah ketika dia berada dalam keadaan nifas tersebut, termasuk juga haid tersebut. Itu yang keempat. Yang kelima, dia mampu melaksanakannya. Artinya dia tidak dalam keadaan sakit yang memaksa dia untuk tidak berpuasa. Yaitu dia mampu untuk melaksanakan, sehat, bugar, tidak ada sakit sedikit pun. Maka saat itu dia terkena syarat wajib untuk berpuasa tersebut. Yang keenam, mengetahui awal Ramadan. Kalau kita di Indonesia ini sudah enak kita, karena ada menteri yang sudah bertanggung jawab untuk mengetahui hilal tersebut. Jadi mengetahui kapan masuk pertama puasa tersebut, kapan nanti masuknya lebaran tersebut. Nah itu dia 6 syarat wajib puasa tersebut. Beragama Islam, balik, berakal, suci haid dan nifas, mampu melaksanakannya, tidak dalam keadaan sakit segala macamnya. Sudah itu mengetahui awal Ramadan tersebut. Yang kedua Bapak Ibu, yaitu berkenaan dengan rukun puasa tersebut. Rukun puasa itu 2 saja Bapak Ibu. Yang pertama niat. Yang kedua yaitu
menjauhkan diri dari tiap-tiap yang membatalkan puasa itu, dari mulai terbit fajar, mulai kita masuk imsak tersebut sampai waktu berbuka. Jadi dua saja sebenarnya, niat dan menjauhkan diri dari tiap-tiap yang membatalkan puasa tersebut. Nah, berkenaan dengan niat ini Bapak Ibu, niat ini ada dua pendapat imam mazhab, yaitu pendapat Imam Syafi'i dengan Imam Malik. Imam Syafi'i berpendapat bahwa setiap malam kita mesti harus berniat. Makanya niatnya boleh pakai bahasa Indonesia, boleh juga menggunakan bahasa Arab. Misalnya nawaitu sauma ghadin ada syahri ramadana hadis sanatilillahi ta'ala, atau pakai bahasa Indonesia, sahaja aku berpuasa esok hari bagi menunaikan puasa Ramadan tahun ini karena Allah Ta'ala. Setiap malam kita ucapkan. Tapi kan kadang-kadang bisa juga kita terlupa untuk berniat malamnya. Kadang-kadang karena ada aktivitas, apalagi kalau misalnya ada orang yang bekerja sampai tengah malam sehingga kelelahan, lalu lupa untuk berniat pada malam harinya. Bahkan sebelum dia sahur itu juga lupa untuk berniat. Maka kita ikut satu mazhab lagi, yaitu pendapat Imam Malik, bahwa orang boleh untuk berniat sebulan Ramadan. Jadi ketika masuk bulan Ramadan pertama tersebut, dia berniat sebulan Ramadan tersebut. Nah, maka kita boleh juga mengikut pendapat daripada Imam Malik tersebut, yaitu mengucapkan ketika nanti mau masuk Ramadan, besok mau berpuasa, malamnya kita berniat nawaitu sauma ramadana kullihi lillahi ta'ala, atau pakai bahasa Indonesia, sahaja aku berpuasa sebulan Ramadan tahun ini karena Allah Ta'ala. Maka sengaja aku berpuasa sebulanan Ramadan tahun ini karena Allah Ta'ala. Jadi kalau seandainya kita terlupa, maka kita terhitung sudah berniat puasa tersebut. Itu secara syariat. Lalu yang kedua, rukun yang pertama niat, rukun yang kedua adalah menjauhkan diri dari tiap-tiap yang membatalkan puasa. Lalu apa yang membatalkan puasa? Nah, yang membatalkan puasa tersebut diantaranya adalah memasukkan sesuatu ke 5 lubang tubuh kita. Jadi memasukkan sesuatu ke 5 lubang tubuh kita ini. Jadi ada di tubuh kita ini ada 5 lubang yang kalau kita masukkan sesuatu ke 5 lubang tersebut secara syariat, maka akan membatalkan puasa kita tersebut. Apa dia? Lubang mulut misalnya, memasukkan sesuatu ke mulut tersebut, maka secara berlebihan maka dia akan membatalkan puasa. Lubang hidung misalnya juga sama. Lubang hidung, sudah itu lubang telinga, lubang dubur, lubang kemaluan, maka juga dia membatalkan puasa tersebut. Terkecuali kalau air ludah yang belum keluar dari mulutnya, maka masih dalam mulutnya, tidak membatalkan puasanya. Terkecuali kalau sudah dikeluarkan air ludah tersebut lalu diminum kembali, ya batal puasanya. Baik, yang kedua, saya ingin cepatkan Bapak Ibu. Yang kedua, muntah dengan sengaja. Jadi dikorek-korek mulutnya supaya muntah. Maka muntah dengan sengaja saat itu, maka puasanya itu akan batal. Yang ketiga, bersetubuh meskipun tidak sampai keluar air mani. Ini bagi orang yang sudah bersuami istri. Bersetubuh meskipun tidak sampai keluar air maninya juga akan membatalkan puasa kita tersebut. Yang keempat, mengeluarkan air mani dengan sengaja. Kalau namanya masturbasi atau onani, maka saat itu batallah puasanya tersebut. Yang kelima, datang bulan bagi wanita, yaitu haid, maka juga batal puasa tersebut. Yang keenam, perempuan yang melahirkan juga batal puasanya. Jadi hari ini dia masih mau puasa juga, rupanya hari ini melahirkan, maka batallah puasanya tersebut. Atau bagi yang perempuan keguguran juga sama. Ketika keguguran, maka batallah puasanya tersebut. Yang kedelapan, yang perempuan yang sedang dalam keadaan nifas setelah melahirkan juga dia tidak diwajibkan untuk melakukan puasa tersebut. Yang sembilan, hilang akal Bapak Ibu. Hilang akal ini juga masuk dalam kategori membatalkan puasa. Hilang akal itu ada 3. Yang pertama, gila. Jadi hari ini dia berpuasa, rupanya tengah hari gila, maka saat itu batallah puasanya. Atau yang kedua, disebut hilang akal tersebut pingsan seharian penuh. Ada orang pingsan. Jadi kalau misalnya dia sudah niat puasa, lalu puasa jam 8 pingsan, lalu siumannya nanti sore, maka batal puasanya. Jadi kalau dia pingsan sehari penuh, maka batallah puasanya tersebut. Atau yang ketiga, orang yang tidur seharian.
Kalau tidurnya misalnya tidak tidur seharian, tapi tidurnya terlalu banyak, makruh hukumnya. Nanti misalnya pagi tidur, nanti 1 jam bangun tidur lagi, sudah itu sebentar bangun tidur lagi, maka makruh hukumnya. Nah, tapi kalau seandainya tidur seharian, maka batal puasanya. Ada tidak orang Bapak Ibu yang tidur seharian ketika bulan puasa? Ada Bapak Ibu. Banyak Pak. Saya punya pengalaman dulu tidur di rumah kawan saya. Waktu saya masih kuliah S2 lah di Pekanbaru. Saya tidur di rumah kawan saya. Malam begadang dia. Jam 4 tidur, setengah jam lagi mau buka puasa baru dia bangun. Jadi dari ba'da setelah sholat subuh dia tidur sampai mau berbuka, setengah jam mau berbuka puasa baru dia bangun. Tidak sholat ya Pak? Ya, zuhur tidak sholat. Jadi apa namanya itu, bangun dia mandi, sudah itu pergi keluar cari makan buka puasa, setengah jam setelah itu baru buka puasa. Maka saat itu puasanya batal. Lalu yang kelima, yang ke-10 yaitu murtad. Nah, murtad itu juga membatalkan puasa kita. Apa ciri-ciri orang murtad? Murtad keyakinan misalnya, orang yang tidak percaya dengan sifat Allah, ini orang ini juga murtad sebenarnya. Sudah itu apa? Orang yang menghina Al-Quran, orang yang menghina hadis, orang yang menghina istri dan keturunan Rasulullah juga termasuk orang yang kategori ciri-ciri orang yang murtad tersebut. Jadi hati-hati kita dengan orang yang bergelar Habib atau orang yang bergelar Syarifah, orang yang ada keturunan zuriat Rasulullah secara keturunan darah, zuriat secara nasab keturunan darah, maka kita juga mesti harus berhati-hati dengan mereka, jangan sampai kita membenci kepada mereka.